Nah, kalau ternyata tidak sesuai dengan keyakinan Anda gimana? Nggak mungkin nggak sesuai. Pasti akan sesuai. Kalau bukan rahasia, ketika bukan lembaga rahasia. independen seperti BRIN dan UI, Betul. ya kan, ingin melakukan assessment pada sesuatu, pasti disampaikan dong di muka. Nah, kalau ternyata tidak sesuai dengan keyakinan Anda gimana? Nggak mungkin nggak sesuai. Pasti akan sesuai. Pasti akan sesuai. Kalau jujur dan objektif, mana ada foto yang sudah 40 tahun masih jelas banget kayak gini itu nggak mungkin. Ya, saya tidak bisa menjawab soal itu. Tapi mungkin hasil uji forensik berkata lain. Ya, gimana Pak Mardiansyah? Ijazahnya Jokowi ya kan itu sudah palsu. sederhana sekali. Yang jadi alat telitinya Rosuryo dan kawan-kawan ijazah palsu. Ijazah aslinya nggak pernah dipegang sama Rosuryo untuk diteliti. Terus dia menyampaikan ke publik ijazah Pak Jokowi palsu. Ini kan kayak orang yang tidak punya dasar untuk merumuskan, menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu karena yang diteliti itu memang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Kecuali misalnya ijazah Pak Jokowi ini diteliti sama Rosuryo dan kawan-kawan. Kesimpulan, oh palsu, baru disampaikan ke publik. Kalau ini baru lihat aja baru kemarin ijazah Pak Jokowi. Saya juga belum pernah teliti. Sebentar, kalau logikanya beliau saya pakai ya Mas Roy ya. Jangan-jangan selama ini yang kita ributin, yang Anda ributin memang ijazah yang palsu. Bukan yang asli yang punya Pak Jokowi. Makanya sekarang yang asli itu keluarin kan begitu dikeluarin. Nanti pengadilan toh? Sudah enggak, kemarin aja kan katanya asli itu yang keluarin. Begitu lihat saya udah lihat palsu itu udah jelas. Nah, itu udah pasti. Karena saya sudah menduga pasti ketika diperlihatkan statement itu yang akan keluar. Memang. Jadi ketika nanti dia ajukan lagi BRIN, UI, ini kan Rosuryo yang merekam. Prediksi Anda akan sama. Prediksi saya akan sama. Karena memang menjadi tujuannya adalah membangun opini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Termul kan omongannya begini. Itu jelas, itu udah pasti itu. Jadi nggak usah lah pakai diksi itu. Jadi apapun ya yang disampaikan maupun selogik apapun itu akan menjadi tidak logik karena tidak sesuai dengan kepentingan. Karena Termul nggak punya logika. Gitu loh. Tapi begini, dengan logika yang sama seperti yang saya tanyakan ke Mas Roy Suryo tadi, bahwa seseorang akan melihat apa yang dia mau lihat, Anda juga bisa begitu dong. Anda hanya bisa melihat apa yang Anda yakini kan. Makanya saya bilang dong, sudah. Sekarang ini sudah jadi tersangka. Insya Allah bentar lagi limpah kan gitu ya. Setelah proses ngambil keterangan soal saksi meringankan dan lain sebagainya, bertarunglah di peradilan. Kan begitu ya. Nah, ketika bertarung, nah kan nggak mau tuh. Kita ini kan negara hukum, bertarung di peradilan. Jangan juga nanti ketika dalam proses peradilan kita percaya dan meyakini yang menjadi putusan hakim lah yang menjadi pegang kita. Ketika memang itu sudah diputuskan, nanti gitu ya, jangan lagi membangun narasi yang lain kan gitu loh. Karena membangun narasi bisanya di luar pengadilan. Iya. Kalau di pengadilan tadi saya bilang kita bicara fakta di persidangan. Publik kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Rosuryo yang disampaikan itu aja dan ternyata dasarnya ijazah palsu. Memang bukan ijazah Pak Jokowi. Tapi Pak Mardi, kenapa Anda juga bisa mengatakan sebentar? Memang Pak. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan. Anda juga bisa melihat ini orang fotokopian terus di print. Ijazah Pak Jokowinya ada. Kemarin di Polda itu. Nah, makanya yang dia lihat itu palsu yang di Polda itu. Katanya dia di Sumber. Yang diteliti ini. Ya pasti palsu lah, bukan ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di penyidik. Jadi logika kita. Ini logikanya sakit ini. Kita dicederai loh logika kita. Ini Andi Aswan mengatakan ini asli. Andi Aswan